Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Astuti dari Prodi Keuangan Daerah akan membacakan tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu baik PPN atau PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak yang masing-masing terdiri dari bermacam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang ini. A. Dasar pengenaan pajak penghasilan DPP atau PPh. DPP PPh 21 yang dipotong adalah pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan bulanan, pegawai harian yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan, bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. DPP PPh 22 atau DPP nilai import. Nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk perhitungan bea masuk ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pabean. DPP PPh 23 ini adalah nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang dipotong dari jumlah bruto yang termasuk PPN. PPh pasal 15 ini merupakan pengenaan pajak pada wajib pajak perusahaan pelayaran. B. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai DPP PPN. DPP harga jual. Harga jual merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu barang kena pajak atau BKP. DPP penggantian, nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. DPP nilai ekspor merupakan nilai uang atau nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. DPP nilai lain menjadi suatu nilai uang yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selanjutnya, pengertian biaya atau yang pertama, deductible expense adalah biaya yang diperbolehkan secara pajak untuk mengurangi penghasilan bruto di dalam laba rugi. Tentunya terdapat pendapatan, HPP, dan rincian biaya lainnya. Dan secara pajak, biaya-biaya tersebut ada yang boleh dibiayakan dan tidak boleh dibiayakan. Apabila komponen biaya yang dibiayakan akan membuat penghasilan bruto berkurang dan otomatis akan membuat perhitungan pajak lebih rendah. Yang kedua, non-deducible expense adalah biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibiayakan atau dibebankan, yang artinya tidak boleh mengurangi penghasilan bruto secara pajak. Selanjutnya, biaya-biaya. Yang pertama, ada biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1, yaitu biaya yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusunan dana amortisasi, iuran dana pensiun, kerugian penjualan atau pengalihan harta, kerugian selisih kurs, biaya penelitian, biaya beasiswa, piutang yang tidak dapat ditagih, sumbangan nasional, sumbangan penelitian, biaya pembangunan infrastruktur, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, PTKP, WP, orang pribadi. Yang kedua, biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1, yaitu pembagian laba, biaya yang dibebankan kepada pemegang saham, pembentukan dana cadangan, premi yang dibayar, WPOP, penggantian sehubungan dengan pekerjaan, harta yang dihibahkan atau disumbangkan,
pajak penghasilan biaya, biaya yang menjadi tanggungan pribadi, gaji yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi, pajak masukan. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan sasaran dari penghasilan yang tidak dikenakan. Artinya seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai PTKP. Meski sudah diringankan bebannya, orang tersebut tetap wajib melaporkan surat pemberitahuan atau SP atau SPT. Pada ketentuan tarif PTKP 2019 yang disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 101 PMK 010/2016 untuk ketentuan PTKP bagi pegawai diatur dalam PMK Nomor 102 PMK 010/2016 yang belum berubah hingga sekarang. Ketentuan PTKP yang sampai saat ini dijalankan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan sebesar 54 juta. Yang kedua, penghasilan istri ditambah dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Yang ketiga, wajib pajak pribadi dengan status kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000. Dan yang terakhir, setiap anggota keluarga saudara yang memiliki tanggungan maksimal 3 tanggungan mendapat tambahan sebesar 4.500.000. Selanjutnya, pengertian dari depresiasi. Depresiasi atau penyusutan merupakan proses akuntansi yang mengalokasikan biaya aktiva berwujud untuk menjadi beban dengan cara yang sistematis dan biaya aktiva berwujud untuk menjadi beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode mendapatkan manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Terdapat 2 metode yang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam menghitung nilai penyusutan, yaitu metode garis lurus atau straight line method dan metode saldo menurun atau declining balance method. Selanjutnya, amortisasi. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dari pengeluaran lainnya, biaya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari kurun 1 tahun. Yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan amortisasi. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.